Halo warga-wargi plus 62, gimana kabarnya? Beban pikiran makin hari makin bertambah. Tambah aja terus sampai setinggi gunung. Kali ini toko film akan memberikan nutrisi untuk jiwa-jiwa psikopat, yaitu sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Salah satu aktor dalam film ini adalah babang bermuka sangar, yaitu Ma Dong-suk. Film ini menceritakan sekelompok gangster memburu psikopat yang telah berani menyerang bosnya. Oke, nggak usah banyak carut-marut, mari kita simak spoiler filmnya. Let's go. Pada awal film memperlihatkan seorang pria sedang berkeliling kota menggunakan sebuah mobil. Pada saat di jalan sepi, dia menabrak sebuah mobil di depannya. Si pemilik mobil yang ditabrak pun keluar, lalu tiba-tiba rupanya dia adalah psikopat yang sedang beraksi dalam kesunyian, dan film pun dimulai. Terlihat seorang polisi bernama Boy dengan temannya sedang terjebak dalam kemacetan. Lalu si Boy pergi ke sebuah kasino ilegal milik salah satu gangster. Dia menghajar dan menangkap salah satu anggota gangster di kasino itu. Lalu seorang ketua gangster bernama Dong-su sedang memukul samsak yang berisikan mata-mata dari musuh bisnisnya. Sang ketua gangster pun mendapat kabar jika si Boy tadi sudah merusuh di kasino miliknya. Lalu dia menelpon atasan si Boy agar membereskan kerusuhan tersebut, karena dia sudah mahal-mahal menyuap atasan polisi tersebut. Si Boy pun mendapat telepon jika telah terjadi pembunuhan. Lalu dia pun pergi ke TKP. Rupanya itu adalah kasus pembunuhan yang dilakukan psikopat tadi. Dia pun menerka-nerka bahwa psikopat menabrakkan mobilnya sebelum membunuh korban. Si ketua gangster Dong-su bertemu dengan musuh bisnisnya yang bernama si Bangke. Mereka membicarakan perselisihan bisnis di antara mereka. Dong-su mengatakan kepada Bangke jangan pernah lagi mengganggu bisnisnya lagi. Lalu anak buah mereka malah bertengkar di depan para bosnya. Dong-su pun marah dan menghajar anak buahnya, lalu mencabut gigi anak buah si Bangke, lalu dimasukkan ke sebuah bir dan menyuruh si Bangke untuk meminumnya. GG gak tuh? Dong-su pun pergi menggunakan mobil tanpa pengawalan anak buahnya karena dia lagi pengen sendiri saja. Pada saat di jalan, mobilnya ditabrak oleh seseorang. Rupanya yang menabraknya adalah psikopat yang sedang mencari mangsa. Dong-su yang tidak menyadarinya diserang oleh psikopat tersebut. Dong-su pun melawan dan mengambil pisau psikopat lalu menikam dada psikopat. Karena merasa salah memilih korban, psikopat pun memilih kabur. Sang ketua gangster Dong-su pun dilarikan ke rumah sakit karena telah ditikam beberapa kali oleh psikopat. Di waktu yang bersamaan, anak buah Dong-su mengira itu adalah ulah dari si Bangke, lalu menyerang markas milik si Bangke. Di sisi lain, rupanya psikopat selamat dari tikaman pisau tadi dan mengobati dirinya sendiri. Lalu dia pergi membunuh seseorang lagi secara acak. Ketika Dong-su sudah siuman dari sekaratnya, dia pun didatangi si Boy untuk memberikan keterangan detail kejadian penyerangan tersebut. Dong-su tidak memberikan keterangan apapun karena dia ingin menangkap dan membunuh psikopat dengan tangannya sendiri. Si Boy pun pergi melihat mobil Dong-su yang dipakai pada saat psikopat menyerangnya. Dan si Boy mendapat petunjuk bahwa mobil Dong-su ditabrak dari belakang sama seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Dan dapat disimpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Dong-su pun menyewa seorang ahli sketsa untuk menggambar wajah psikopat dari ciri-ciri yang ia sebutkan. Dan di sini terlihat wajah si pelaku psikopat tersebut.
Psikopat pun beraksi lagi dengan membunuh seorang pria yang sedang menelpon di pinggir jalan. Lalu dia membawa pergi mobil truk sang korban. Dan di jalan psikopat tak sengaja menjatuhkan pisau yang digunakannya untuk membunuh. Anak buah Dongsu melaporkan bahwa anak buah si bangke telah membuat kerusuhan di wilayah kekuasaan bosnya. Dan dia juga melaporkan telah menemukan mobil dan pisau pelaku psikopat di daerah pedesaan. 쪽으로 하는 국도변에서 그 새끼 차를 찾았습니다. 4km 떨어진 데서 애들이 주워왔습니다. Dikarenakan pelaku psikopat ini sulit ditangkap, maka ketua gangster Dongsu bekerja sama dengan polisi Siboy untuk menangkap psikopat tersebut. Mereka harus berbagi informasi. Dongsu sang gangster akan memberikan bala bantuan anak buahnya, dan Siboy akan mengerahkan ahli forensik untuk menguak identitas pelaku psikopat. 쓰고 진행비도 내가 돼. 내가 형사랑 악마를 잡는다. 씨발 재밌네. Siboy dan temannya pun mulai menyelidiki mobil si psikopat yang ditemukan oleh Dongsu. Mereka mencari berbagai petunjuk-petunjuk untuk menguak siapa dalang dari semua pembunuhan ini. Lalu sang ketua gangster Dongsu menyuruh seseorang untuk membunuh musuh bisnisnya, yaitu si bangke, dengan menggunakan pisau si psikopat, dan dengan sengaja meninggalkan pisau itu. Polisi melakukan penyelidikan terhadap pisau yang didapat pada TKP pembunuhan si bangke. Terungkap bahwa di pisau tersebut terdapat DNA darah para korban-korban sebelumnya. 최근 석 달 동안 충남 일대에서 살해된 피해자들 유전자가 거의 다 나왔어. Karena hal itu, Siboy menyadari Dongsu telah membunuh si bangke. Ia pun dengan marahnya datang menemui Dongsu. Mereka pun adu pukul, akan tetapi Siboy kalah telak. Siboy pun berjanji setelah menangkap pelaku psikopat, dia akan langsung menangkap Dongsu. 내가 따로 수사할 거야. Tanpa rasa bersalah, Dongsu pergi ke acara pemakaman si bangke. Dan tanpa disadari, si psikopat menyelinap masuk di antara para tamu. Lalu dia memberikan surat kepada anak buah si bangke yang bertuliskan, "Seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu," sambil ia memandangi Dongsu. 형님 여길 다 오시고. Kemudian si psikopat beraksi lagi mencari mangsa secara acak dengan trik yang sama, menabrakkan mobilnya lalu menghabisi korbannya. Pada saat Dongsu dan Siboy sedang menyelidiki mobil milik psikopat, tiba-tiba datang anak buah si bangke untuk membalaskan dendam. Siboy yang tak ada sangkut pautnya dengan perselisihan Dongsu dan si bangke terpaksa ikut bertarung. Pada pertarungan ini, Siboy tak sengaja menancapkan pisau ke salah satu anak buah si bangke. Hal itu membuatnya sangat-sangat merasa bersalah. 야, 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야, Dongsu menyuruh Siboy pergi. Dia akan membereskan masalah ini agar Siboy bisa fokus ke kasus si psikopat. Tim forensik berhasil mengungkap identitas psikopat dengan bantuan sidik jari. Lalu Siboy pun pergi ke tempat tinggal si psikopat. Di sana, dia menemukan foto si pelaku psikopat dan mencocokkannya dengan gambar sketsa milik Dongsu. Siboy pun mengabarkan ke Dongsu dan mereka melakukan rapat untuk mencari lokasi di mana psikopat berada. Lalu mereka beraksi dengan mengarahkan seluruh anggota untuk mencari si psikopat. Semua anggota pun mencari si pelaku psikopat dengan bantuan foto yang telah didapat oleh Siboy. Mereka mencari ke segala penjuru kota, mulai dari apartemen, hotel, motel, kos-kosan maupun tempat perbelanjaan. Akan tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak dapat menemukan psikopat tersebut. 그 외 단기 임대 레지 밤에는 각종
Pada saat di luar, si bos gangster Dongsu memberikan payungnya kepada seorang cewek yang kebasan karena hujan. Lalu si cewek tersebut menaiki sebuah bus. Tanpa disadari, psikopat juga berada di bus tersebut. 감사합니다. 난 어디 있어? 감사합니다. Pada saat mereka semua sedang makan bersama, mereka menonton berita di TV bahwa telah terjadi pembunuhan. Rupanya, korban yang dibunuh membawa payung yang dikasih Dongsu tadi. 모양은 학교를 마치고 혼자 귀가를 하던 원한이나 채무 등과 같은 개인적 Mereka pun menyadari bahwa psikopat berada di sekitar mereka. Mereka pun langsung bergegas untuk mencari psikopat itu. 이 새끼 분명 이 안에 있어. 다들 긴장해. 모텔만 뒤지지. Mereka pun menemukan tempat menginap si psikopat, tapi dia tidak ada di situ. Lalu mereka menunggu psikopat itu dengan bersembunyi diam-diam. Pada saat psikopat datang, dia menyadari bahwa dia telah ketahuan dan langsung menancapkan gas untuk kabur. 야, 움직이지 마. Aksi kejar-kejaran menggunakan mobil pun terjadi. Psikopat berhasil kabur dari kejaran-kejaran menggunakan mobil. Lalu ia kabur ke gang-gang kecil perumahan. Nahasnya, anak buah Dongsu tertikam oleh psikopat. Sampailah Dongsu di sebuah karaoke, dan dengan insting yang kuat Dongsu berhasil menangkap psikopat yang bersembunyi di WC. Dia memberikan sebuah bogem yang membuat psikopat babak belur. Dongsu pun menyeret psikopat ke markasnya untuk disiksa terlebih dahulu karena telah berani melukai bos gangster. Pada saat psikopat disiksa, psikopat masih bisa tersenyum karena pada dasarnya psikopat tidak ada rasa takut. 너하고 내가 뭐가 달라? 어디다 대고 칼질이야 이 존만한 새끼야. Lalu pada saat akan dibunuh, si boy pun datang dan langsung menabrak Dongsu. Si boy tak mau psikopat dibunuh, akan tetapi dipenjara saja atas segala perbuatannya. Di sini saya agak kesel, cuy. Kenapa nggak langsung dibunuh saja gitu? 살인 사건 용의자로 긴급 체포한다. Setelah itu psikopat diinterogasi oleh polisi untuk mengakui perbuatannya. Akan tetapi psikopat menyangkal semua itu dan bukti yang didapat kurang kuat untuk menjebloskannya ke penjara. 네가 인간이 아니어서 그래. 그리고 이게 제 거라는 증거 있습니까? Di dalam persidangan psikopat masih menyangkal semua perbuatan kejamnya itu. Dia pun dibantu oleh seorang pengacara yang sangat menyebalkan karena mau membantu klien seperti itu. 저 역시 아무 죄가 없습니다. 경찰 측은 지금까지 3차례 재판 동안 저 칼과 피고 Karena tidak ada bukti yang kuat lagi, maka bos ketua gangster Dongsu muncul untuk menjadi saksi kejahatan si psikopat. Dia memberikan bukti bahwa si psikopat pernah menyerang dan menikamnya. Lalu Dongsu mengatakan ada bekas luka pisau di dada psikopat yang ditusukkan olehnya. 저기 저 새끼가 맞습니다. 뭐 증거? 몸싸움 하던 중에 여기 가슴을 또 한 번 찔렀습니다. 내가 왼쪽 가슴을 찔렀는데 분명히 칼자국이 남아있을 거야. 이거 저 새끼가 쓴 겁니다. Dongsu juga memberikan secari kertas yang pernah dituliskan oleh psikopat pada saat acara pemakaman musuh si bangke. Psikopat pun akhirnya dijatuhi hukuman mati, dan si bos gangster Dongsu ditangkap karena kasus bisnis ilegal miliknya. 사형을 선고한다. Kenapa Dongsu mau menjadi saksi di pengadilan tersebut? Rupanya dia melakukan kesepakatan dengan si boy. Dia mau bersaksi asalkan Dongsu bisa dimasukkan di penjara yang sama dengan si psikopat tersebut. 이 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. Hal ini diinginkan Dongsu karena dia ingin menyiksa habis-habisan si psikopat di dalam penjara tersebut. Lalu film pun tamat. Apa yang bisa dipetik dari film ini? Apa ya?
Hikmah yang bisa dipetik dari film ini adalah kita harus belajar bela diri. Karena jika ada psikopat yang akan menyerang kita, kita siap menghadapinya. Yo!